Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu. Yang pertama adalah hadis sahih. Secara etimologi, as-sahih berarti sehat. Secara terminologi, hadis sahih berarti hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak syadz dan tidak berilat. Beberapa ulama menyimpulkan 5 syarat yang menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu hadis sahih. Syarat yang pertama, bersambung sanad atau yang dinamai hadis musnad, yaitu tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya baik secara langsung atau secara hukum. Syarat yang kedua adalah periwayat yang adil. Rumusan adil pada intinya menyangkut pada persoalan moral islami sang perawi. 3 persyaratan agar seorang perawi dinamakan adil yaitu 1. Memelihara muruah tekun beragama, 2. Tidak berbuat fasik, 3. Baik akhlaknya. Jika perawinya tidak memiliki sifat-sifat demikian, maka hadis yang dikemukakan akan tergolong maudhu. Syarat yang ketiga, periode yang dobit. Dobit berarti setiap hafalannya atau catatannya dapat disampaikan dengan sempurna. Pengertian ini juga berarti seorang perawi tidak memiliki sifat lalai dan lupa. Dengan demikian, dobit bukan saja harus kuat hafalan tetapi juga memiliki pemahaman terhadap apa yang dihafalnya. Syarat yang keempat, tidak ada syadz atau kejanggalan. Syarat yang kelima, tanpa cacat. Cacat di sini diartikan sebagai hadis yang samar-samar atau lemahnya hadis. Hadis sahih dengan 5 persyaratan di atas diklasifikasikan oleh muhaddisin menjadi 2. Sahih li dzatihi untuk hadis yang memenuhi kelima syarat tersebut, sedangkan hadis yang kurang sempurna atau kekurangan dari salah satu aspek dari kelima persyaratan di atas disebut hadis sahih li ghairihi. Para ulama juga dengan ulama ushul fikih dan fuqaha sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis sahih adalah hujjah dan dalil dalam penetapan hukum syara. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa berarti bagus dan baik atau sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit kedabitannya atau kurang hafalannya, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan dan tidak juga terdapat cacat. Adapun pengertian hadis hasan menurut yang pertama, Imam At-Tirmidzi. Tiap-tiap hadis yang tidak terdapat pada sanad perawi yang tertuduh dusta pada matanya yang terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan yang sepadan dengannya. Kemudian, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Nah, dari pengertian hadis hasan, adapun syarat-syarat hadis hasan yang pertama, bersambung sanadnya. Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim saat ini. Yang kedua, rawinya adil atau orang yang meriwayatkan atau memberitahu hadis. Yang ketiga, tidak terdapat kejanggalan. Yang keempat, tidak terdapat ilat atau cacat. Dan syarat yang terakhir, perawinya mempunyai sifat dobit, namun kualitasnya kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Adapun macam-macam hadis hasan. Oleh para ulama, hadis hasan dibagi menjadi 2. Secara terminologi, hadis hasan li dzati yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi ada yang kurang dabit serta tidak ada ilat. Dan macam hadis yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis
yang dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, tetapi ia bukan seorang yang sangat lalai, terlalu banyak lupa, tidak pula tertuduh pendusta, serta tidak memiliki sifat-sifat yang menyebabkan ia fasik. Dari pengertian macam-macam syarat, sekarang kitab-kitab yang memuat hadis hasan. Ada yang pertama, kitab Jami' at-Tirmidzi dikenal dengan Sunan at-Tirmidzi merupakan sumber untuk mengetahui hadis-hadis hasan. Yang kedua, Sunan Abi Dawud, di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif dengan dijelaskan kecacatannya. Dan yang terakhir, Sunan ad-Daruqutni yang dijelaskan di dalamnya banyak hadis hasan. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterima sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Sebab kedoifan hadis karena 3 hal, yaitu doif dari sudut sandaran matanya, dari segi sanadnya yang terputus, dan dari sudut kecacatan rawinya. Hadis doif termasuk banyak ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak sedikitnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Yang menyebabkan doifnya hadis, yang pertama, doif karena cacat atau terputusnya sanad, contohnya mursal, munqati, mu'dal, mudallas, mu'allaq. Yang kedua, doif karena cacatnya rawi, contohnya hadis mungkar, hadis matruk, doif karena syuzuz atau ilat, contohnya hadis syadz dan mu'allal. Terbaginya hadis doif dalam 3 bagian di atas semakin memudahkan kita untuk mengetahui sebab-sebab mengapa hadis-hadis menjadi doif, baik dari segi rawinya, sanad maupun matannya. Yang terakhir ada hadis ma'udhu. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan hadis ma'udhu. Pada dasarnya, hadis ma'udhu atau hadis palsu bukanlah hadis karena tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia sengaja dibuat oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud-maksud tertentu dan kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara dusta. Isi matan hadis palsu sanadnya mereka buat sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah berasal dari Nabi. Pada zaman Rasulullah dan sahabat besar belum pernah terjadi pemalsuan hadis, meskipun pada saat itu hadis Nabi belum dibukukan dalam kitab-kitab hadis tersendiri dan periwayatan hadis masih disandarkan kepada ingatan para sahabat. Yang kedua, sebab-sebab timbulnya hadis ma'udhu. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hadis ma'udhu, yaitu A. Faktor politik. Perpecahan umat Islam akibat pertentangan politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sangat besar pengaruhnya terhadap munculnya hadis-hadis palsu. B. Dendam musuh Islam, kaum Zindik. Setelah Islam berhasil menaklukkan 2 negara superpower, yakni kerajaan Romawi dan Persia, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. C. Fanatisme kabilah, suku, negeri, atau pimpinan. Umat Islam pada masa sebagian Daulah Umayyah sangat menonjol fanatisme Arabnya, sehingga orang-orang non-Arab merasa terisolasi dari pemerintahan. Maka di antara mereka ada yang ingin memantapkan posisinya dengan membuat hadis ma'udhu. D. Hassas atau tukang cerita. Sebagian hassas ingin menarik perhatian para pendengarnya dengan cara memasukkan hadis ma'udhu ke dalam dongengnya. E. Membangkitkan gairah beribadah tanpa pengetahuan agama yang cukup. Di antara tujuan mereka membuat hadis ma'udhu adalah agar umat Islam cinta kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mencintai akhirat, dan menakut-nakuti dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan ilmu kalam. Masalah khilafiyah dalam fikih dan teologi juga mendorong munculnya hadis ma'udhu. G. Menjilat kepada penguasa. Menjilat atau mendekati penguasa agar mendapat imbalan dan menyenangkan hati para penguasa merupakan salah satu faktor orang membuat hadis palsu. Yang ketiga ada tanda-tanda hadis ma'udhu. Yang pertama, tanda-tanda hadis ma'udhu pada sanad. 1. Pengakuan langsung dari pembuat hadis palsu itu sendiri. 2. Adanya qarinah atau bukti yang menunjukkan kebohongannya. 3. Adanya bukti pada keadaan perawi. Dan 4. Kedustaan perawi.
Yang kedua ada tanda-tanda hadis ma'udhu pada matan. 1. Lemah susunan lafal dan maknanya. 2. Rusaknya makna. 3. Bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis mutawatir. 4. Menyalahi fakta sejarah. 5. Matan hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab perawinya, sementara perawi tersebut terkenal sebagai seorang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. 6. Suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi di hadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang perawinya saja. 7. Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap suatu perbuatan yang kecil dan yang sederhana.